Mas Sandi di rumah sakit? Aku bertanya untuk mengetahui tentang kakak suamiku itu. Katanya sudah di rumah. Mama meminta kita datang untuk menjenguknya. Aku mengangguk. Tidak ada lagi kata yang keluar dari bibirku dan Sony. Dia fokus pada jalanan yang padat. Sedangkan aku menelepon Desi untuk memberitahukan dia jika kami akan pulang terlambat. Jarak gedung tempat pernikahan Safira dan rumah Mas Sandi cukup jauh. Apalagi kami terjebak macet, membuat perjalanan semakin terasa lama. Sanum sampai tertidur di kursi belakang, saking jengkel dan jenuhnya dengan kemacetan ini. Kenapa Mas Sandi tidak dirawat di rumah sakit saja ya? Aku kembali bicara untuk mengusir kebisuan di antara kami. Kata Mama, sudah 6 hari Mas Sandi di rumah sakit dan baru dibawa pulang tadi pagi. Kok tidak ngabarin kita? Tanyaku lagi. Sony tidak menjawab. Dia menggelengkan kepala, seraya membuang napas kasar. Pantas saja seminggu ini aku tidak lagi melihat mantan suamiku itu datang untuk memperhatikan kami. Kukira dia memang sudah lelah, ingin tahu kehidupan baruku. Tapi ternyata dia jatuh sakit hingga mengakibatkan stroke. 2 jam lamanya kami terjebak macet. Kini mobil yang kami tumpangi sudah sampai di depan rumah Mas Sandi. Sanum langsung bangun dan dia pun turun dengan diikuti aku di belakangnya. Sony masuk belakangan. Setelah memastikan mobil terparkir dengan aman, "Assalamualaikum," ucapku, seraya membuka pintu. Sepi, tidak ada yang menjawab salamku. Aku dan Sanum terus berjalan ke ruang tengah dan barulah kami bisa mendengar ada suara dari kamar yang biasa dipakai Cahaya. Ada Mbak Ranum rupanya. Alia, perawat Mas Sandi, keluar dari kamar lalu menyapaku dengan ramah. Dia juga mempersilahkan aku masuk ke kamar jika ingin menjenguk keadaan Mas Sandi. Namun aku menolaknya dengan halus. Aku berdiri seraya menyandarkan bokong pada belakang sofa, menunggu Sony datang dan akan masuk dengan suamiku itu. Sedangkan Sanum, putriku, langsung menemui ayahnya dan terdengar suara Mama yang menanyakan keberadaanku. "Kok di sini? Yuk masuk." Aku menoleh pada Sony yang mengulurkan tangan mengajakku menemui kakaknya. Dengan anggukan kecil, aku menerima uluran tangan itu, mengapitnya, lalu berjalan beriringan untuk melihat kondisi Mas Sandi. Allah, dadaku berdenyut, mataku terpaku pada tubuh ringkih yang terbaring di atas kasur. Tidak ada lagi Mas Sandi yang gagah dengan kemeja kantornya. Tidak ada lagi tubuh tegap berisi yang dulu selalu menjadi primadona setiap wanita. Kini dia begitu terlihat menyedihkan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dengan bibir yang sedikit miring ke samping. "Mas." Sony mendekati kakaknya. Dia duduk di lantai dengan tangan menyentuh lengan Mas Sandi. Di pinggir kasur yang tidak terlalu besar itu ada Sanum yang dipangku Mama. Kedua mata wanita itu sudah berkaca-kaca. Mama mungkin sedih melihat kondisi putranya, juga terharu dengan kedewasaan Sony yang tidak sama sekali menaruh benci pada kakaknya itu. Sedangkan Sanum, tentu dia akan merasa sedih melihat ayahnya terkapar tidak berdaya di atas pembaringan. "Sony," ucap Mas Sandi terbata. "Apa yang terjadi? Kenapa tidak memberitahuku jika kamu masuk rumah sakit?" "Mama." Mata Sony langsung tertuju pada wanita yang telah melahirkannya. Dia menuntut penjelasan atas apa yang menimpa saudaranya. "Sandi yang minta agar Mama tidak memberitahu kalian," ujar Mama, tahu maksud dari tatapan putra bungsunya. "Kenapa?" aku bertanya dengan mengusap pundak Mama, namun pandangan ke arah Mas Sandi. "Sandi tahu seminggu ini kalian sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Juga dia malu." Mas Sandi langsung memotong ucapan Mama yang belum selesai. "Aku malu dengan kesalahanku." "Mas, kenapa harus malu? Bukannya kita saudara?
Aku pun sudah memaafkan semua yang pernah terjadi padaku maupun padamu. Aku tidak membencimu. Aku tidak ada dendam padamu. Aku ini adikmu, Mas. Mas Sandi menangis. Sebelah tangannya menutup wajah yang tidak tertutup semuanya. Dia terus terseduh, seolah-olah apa yang dikatakan Sony hal yang begitu menyedihkan. Sony merangkul kakaknya. Dia menenangkan Mas Sandi dengan kata-kata yang begitu menyentuh hati. Kebesaran hati Sony membuatku semakin mengaguminya. Dia yang disakiti, tapi dia yang meminta maaf pada kakaknya itu. Maafkan aku, Mas, karena aku mencintai Mbak Ranum, karena aku tidak mau mengalah untuk melepaskan dia. Kamu jadi orang jahat, tapi aku tidak akan membencimu. Meskipun kebencian ada di hatimu untukku, Mas, aku tetap adikmu yang dulu pernah kau jaga dengan sekuat tenagamu. Tangis Mas Sandi semakin pecah, seraya mengucapkan kata yang tak jelas. Dia menepuk-nepuk pundak Sony yang merangkulnya. Kuusap cairan bening yang sempat lolos dari porosnya. Aku menarik napas dalam-dalam, kemudian mengembuskannya sangat pelan. Apa yang ada di depan mataku ini sungguh menyesakkan. Bukan soal penyakit yang diterima Mas Sandi, tapi soal tali persaudaraan yang begitu erat. Mereka dibesarkan oleh wanita hebat, dididik dengan kasih sayang, dibesarkan oleh keadaan yang mungkin sangat menyakitkan. Tidak ada figur ayah sedari mereka kecil. Hanya tangan mama yang memberikan kehidupan bagi kedua saudara itu. Titip Sanum ya, ucap Mas Sandi lagi, dengan masih memegang tangan adiknya. Kata mama, stroke yang dialami Mas Sandi telah melumpuhkan saraf tubuh bagian kiri pria itu. Bagian tubuh sebelah kanan masih berfungsi dengan baik, meskipun tenaganya tidak seperti waktu dia sehat. Tanpa kamu suruh pun, aku akan menjaga dia, Mas. Jangan putus asa, kamu pasti akan sembuh seperti biasa. Tetap semangat, jangan malas minum obat, ujar Sony memberikan motivasi pada kakaknya itu. Mas Sandi hanya mengangguk lemah. Dia pun melihatku sekilas, lalu tersenyum. Aku membalas senyuman itu, tapi tidak ada niat untuk menghampirinya. Tanpa bicara pun, aku sudah memaafkan dia, bahkan sebelum dia meminta maaf sekalipun. Karena Mas Sandi harus istirahat, semua orang keluar dari kamar membiarkan pria itu berbaring seorang diri. Kami semua duduk melingkar di ruang tengah, tanpa ada yang berbicara. Suasana sangat hening, belum ada yang berani membuka percakapan. Hingga akhirnya Alia datang, menyuguhkan minuman pada kami. Terima kasih Al, aku tersenyum pada wanita muda itu. Dia mengangguk, kemudian masuk ke kamar Mas Sandi dengan membawa mangkuk berisikan bubur. Ma, bagaimana mulanya Mas Sandi bisa stroke? Apa dia jatuh? Sony mulai bertanya. Iya, dia jatuh saat turun dari mobil. Pagi itu dia pamit pergi dengan disupiri karyawan kantornya. Sandi bilang mau lihat Sanum. Sebenarnya sudah beberapa kali dia datang ke tempat kalian, melihat aktivitas kalian, lalu pulang lagi. Dia ke sana hanya ingin memastikan Sanum baik-baik saja. Entahlah tujuan utamanya apa, tapi itu yang dia katakan pada mama. Ya, Ranum juga beberapa kali melihat Mas Sandi datang, tapi tidak berani menegur karena emang tidak lama dia di sana. Setelah Sanum berangkat sekolah, mobil Mas Sandi pun pergi begitu saja. Tapi berita Mas Sandi kena stroke membuatku kaget, Ma. Aku berucap pelan. Beberapa minggu terakhir, darah tinggi Sandi memang sering kumat. Setiap hari dia mengeluhkan pusing dan sakit kepala, tapi tidak mau periksa. Hingga minggu lalu terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Mama dan Alia sampai gak tidur karena ngurusin kakakmu di rumah sakit. Seandainya Mama kasih tahu Ranum, mungkin gak akan repot berdua saja, Ma. Tidak berani. Sandi melarang Mama. Mungkin karena rasa bersalahnya itu kali, ya Ma, kataku lagi. Mama manggut-manggut. Dia menepuk paha Sony yang duduk di sampingnya, lalu tersenyum penuh arti. Mama tuh kalau lihat kamu yang sekarang, kok bawaannya pengen ketawa aja.
Loh, kenapa? Sony menatap ibunya dengan mengerutkan kening. Gak tahu, kamu beda aja dari Sony yang dulu. Penampilanmu, pemikiranmu, pekerjaanmu juga. Pokoknya dibuat takjub mama sama perubahanmu. Sini, peluk mama dulu. Sony menyambut uluran tangan mama, lalu masuk ke dalam pelukan wanita yang telah melahirkannya itu. Mama mengusap-ngusap punggung suamiku, lalu mengurai pelukan dan mencium kening putranya itu. Aku yang berada di seberang meja hanya tersenyum simpul melihat kedekatan mama dan Sony. Aku seperti ini bukan karena mauku sendiri, Mah, tapi emang karena tuntutan. Aku yang tengah meneguk air minum membulatkan mata, seraya melirik ke arah Sony yang juga menatapku. Apa dia akan mengatakan, aku yang memaksa dia jadi pria dewasa? Tuntutan apa dulu nih? Tanya mama pada putranya. Tuntutan peran lah, Mah. Aku kan masih training 30 tahun loh percobaanku jadi suami si mbaknya. Hahaha. Aku yang kaget karena ucapan Sony. Mama justru tergelak oleh kata-kata yang dikeluarkan putranya itu. Mataku mendelik, mengalihkan pandangan pada televisi yang menyiarkan berita. Sony langsung menghampiriku, merangkulku dengan begitu mesranya. Aku dibuat malu oleh dia. Di depan mama, dia berani melakukan hal seperti ini. Tidak setarkah jika ini di rumah kakaknya. Sanum yang tadi ikut masuk ke kamar Mas Sandi bersama Alia, kini menghampiriku dengan membawa kunci di tangannya. Ini dari ayah, ucap Sanum. Untuk siapa? Untuk Sanum, Bunda. Jadi nanti Sanum naik mobil lagi ke sekolah. Aku menoleh pada Sony yang hanya diam. Cuma mama yang menganggukkan kepala dengan seulas senyum manis. Kunci mobil yang diberikan Sanum adalah mobil yang waktu itu diambil Mas Sandi. Kini dia memberikannya lagi. Yakin dia tidak akan mengambilnya lagi saat sudah sembuh nanti. Allah, pikiranku selalu buruk pada Mas Sandi. Jangan dulu ya, nanti saja kalau ayah sudah sembuh. Sekarang simpan lagi ke ayah, Ki. Sanum menurut. Dia masuk ke dalam kamar Mas Sandi, lalu kembali lagi dengan membawa kunci yang tadi. Enggak boleh dikembalikan, Bunda, kata ayah, ini untuk Sanum. Tapi, sudahlah Num, bawa saja. Tolong, terima apapun barang yang diberikan Sandi pada Sanum. Mama takut, dia tidak ada umur. Mah, aku menghentikan ucapan mama, lalu menghampiri dia dan memeluknya. Guratan kesedihan terlihat jelas dari wajah cantik di usia tua itu. Mungkin memang benar kata mama, tidak ada salahnya aku menerima barang itu kembali. Toh untuk anaknya ini bukan? Beberapa saat di rumah Mas Sandi, aku dan Sony pamit pulang. Hari semakin sore dan aku pun harus kembali mengurus toko. Sony kembali libur dari kedai demi untuk menemaniku ke pestanya Safira. Mau langsung pulang atau main dulu? Tanya Sony saat kami sudah keluar dari rumah Mas Sandi. Pulang aja, kasihan Desi sendirian. Oke mbak, kamu lihat gak tadi Mas Sandi dan Alia? Aku mengerutkan kening, tidak mengerti dengan ucapan Sony. Maksudnya? Mbak kurang update. Emang tadi gak merhatiin saat kita pamit? Aku menggelengkan kepala. Alia itu menaruh hati sama Mas Sandi. Secepat itu kataku kaget. Aku memang tidak memperhatikan dua orang tadi. Saat pamitan, Alia memang sedang menyuapi Mas Sandi makan. Tapi aku tidak terlalu ingin tahu tentang keduanya. Kenapa emang kalau Alia jatuh cinta sama Mas Sandi dalam waktu singkat? Mbak juga gitu. Sok jual mahal, katanya belum bisa membuka hati. Tahu-taunya sudah buka. Plak. Aku memukul paha dia yang langsung disambut tawa lepas oleh pria itu. Bersambung.